Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13-17 dengan judul perikop dipilih untuk diselamatkan. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu Saudara, 2 Tesalonika 2 ayat 13-17 menuliskan tentang pemilihan umat Allah berdasarkan kasih karunia-Nya yang memiliki pengertian bahwa pertama, pemilihannya atas kita telah Allah lakukan sejak dari semula sebelum dunia dijadikan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 4. Lalu yang kedua, tujuan Allah memilih kita adalah untuk menerima keselamatan yang kekal serta menikmati semua berkat Allah secara jasmani dan rohani. Lalu yang ketiga, sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengudusan dalam roh dan dalam kepercayaan kepada kebenaran. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 13b. Pengudusan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ilahi bagi setiap kita dapat dilaksanakan dengan cara berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Melalui ayat ini, sebagai umat pilihan Allah, maka kita memiliki kewajiban untuk berpegang pada Alkitab sebagai firman-Nya serta menaati ajaran para rasul. Hal ini dapat diaplikasikan dengan cara membaca dan merenungkan firman-Nya setiap saat untuk dapat menemukan kehendak-Nya serta perintah-perintah-Nya untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Hidup dengan integritas dan tidak berkompromi dengan dosa, nilai-nilai dunia, tradisi-tradisi nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keteguhan hati untuk dapat membangun hidup yang saleh di hadapan Allah akan disertai oleh-Nya melalui anugerah, penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dan anugerah tersebut kiranya akan menghibur dan menguatkan hati umat pilihan-Nya dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dengan demikian, marilah kita semua semakin teguh dalam memegang kebenaran Allah dan hidup dalam perintah-perintah-Nya sehingga kita semua dapat menikmati kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kita jalani saat ini maupun kelak ketika kita bersama-sama dengannya di kehidupan yang kekal. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kehidupan kita telah mencerminkan kehidupan sebagai umat pilihan-Nya yang senantiasa hidup dalam perintah-perintah-Nya? Mari tetap teguh berdiri dalam kebenaran Allah di tengah-tengah dunia yang semakin rusak karena dosa. Dan ingatlah senantiasa bahwa kita dipilih bukan karena kita kudus, tetapi supaya kita menjadi kudus baginya.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena sejak semula Engkau sudah menentukan setiap kami untuk menjadi umat pilihan-Mu. Mari di dalam kami menjalani kehidupan kami, ingatkan kami selalu untuk kami tetap hidup, dapat menjaga hidup kudus di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Kami bisa menjadi orang yang saleh, orang yang menyenangkan hati-Mu dan dapat juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari yang sudah Engkau percayakan bagi kami hari ini, untuk kami bisa menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Kami mau serahkan hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memulai hari baru ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.